Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 4. Temanya tentang pantun dan juga gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Ya. Pantun. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang pantun. Nah, kali ini kita akan membahas ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersajak A, B, A, B. Ciri-ciri yang kedua, pantun terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Ciri-ciri yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dalam pantun terdiri pula dari 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat jenis-jenis pantun. Jenis yang pertama yaitu adalah pantun nasihat. Pantun nasihat merupakan rangkaian kata-kata yang mempunyai makna mengarahkan atau menegur seseorang untuk menjadi lebih baik. Jenis yang kedua, pantun muda. Pantun yang diperuntukkan untuk kaum muda atau remaja. Biasanya berhubungan dengan cinta. Yang ketiga, pantun jenaka. Pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar. Terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung. Yang keempat, pantun teka-teki. Pantun yang berisi teka-teki atau tebakan. Dalam pantun teka-teki biasanya dibutuhkan jawaban atas teka-teki tersebut. Nah, ini adalah contoh pantun. Jalan-jalan ke Tanah Delhi, sungguh indah tempat tamasya. Kawan, jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hati merana, yang rugi diri sendiri. Nah, contoh yang lain bisa kalian baca sendiri ya. Untuk tugasnya, buatlah 1 bait pantun nasihat dengan tema kesehatan. Bisa kalian tuliskan di buku tulis kalian. Sekarang yang kedua adalah gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Gangguan kesehatan dalam peredaran darah yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi disebut juga darah tinggi. Ayo, siapa yang di sini punya gangguan pada peredaran darah? Kita cek ya. Yang pertama hipertensi, yaitu suatu keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal. Sedangkan yang kedua adalah hipotensi, merupakan keadaan ketika tekanan darah yang mengalir dalam pembuluh berada pada batas di bawah normal. Kalau hipertensi itu di atas, kalau hipotensi itu di bawah. Yang berikutnya kanker darah atau leukemia, disebabkan karena adanya sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir di pembuluh darah, terutama sel darah putih. Berikutnya jantung koroner. Jantung koroner adalah suatu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan sehingga peredaran darah terganggu. Berikutnya gagal jantung, keadaan ketika jantung pada tubuh seseorang gagal untuk bekerja secara optimal. Yang terakhir adalah anemia, yaitu keadaan ketika seseorang mengalami kekurangan darah sehingga darah yang mengalir di pembuluh darah mengalami defisit dan menyebabkan tidak optimalnya peredaran darah di bagian tubuh. Untuk lebih memahami materi tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, kerjakan pula Bu Pena Ayo Berlatih halaman 32 pada buku tulis kalian. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.